Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jamaah Masjid Arafah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Arafah yang berbahagia, di sini saya akan mengutip pendapat salah satu ulama terkemuka bernama Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushulil Ahkam. Beliau menjelaskan al-hakamu masyru'atun li masalihil ibad. Jamaah Masjid Arafah rahimakumullah, pada kesempatan kajian online kali ini saya akan menyampaikan tema tentang maqasid syariah. Tema yang sekiranya sangat penting untuk kita bahas pada situasi saat ini, di mana kita berada dalam kondisi terdampak pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum panjang lebar kita membicarakan maqasid dan bagaimana penerapannya pada konteks situasi saat ini, terlebih dahulu ya saya akan menjelaskan apa itu maqasid syariah. Jadi ya, yang dimaksud maqasid syariah itu ialah makna umumnya, yaitu tujuan diturunkannya syariat. Atau bahasa sederhananya begini Bapak Ibu, apa sih tujuan sebenarnya diturunkannya agama itu? Nah, jadi Allah itu dalam menurunkan ajaran Islam, agama Islam itu ya ada maksud. Nah, maksudnya apa? Tujuannya apa? Sehingga diturunkan ke muka bumi ini, ya. Nah, secara umum tujuan diturunkannya syariat atau tujuan diturunkannya agama oleh Allah itu ya untuk mencapai kemaslahatan umat atau sebagai rahmat kepada umat manusia, sebagaimana tertuang dalam petunjuknya, yaitu dalam Quran dan Sunnah. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidakkah aku utus kepadamu Muhammad kecuali membawa rahmat bagi semesta alam, sebagaimana yang sudah saya tadi bacakan di awal. Jamaah Masjid Arafah rahimakumullah, kembali kepada tema awal, yaitu maqasid syariah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya
Al-Muwafaqat fi Usulil Ahkam. Di situ dijelaskan sebagaimana yang sudah saya bacakan di awal, al-hakamu masyru'atun li masalihil ibad. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya hukum-hukum itu disyariatkan demi kemaslahatan hamba li masalihil ibad. Ya, sebelum terlalu jauh membahas maqasid, terlebih dahulu kita melihat dalam perspektif historis bahwa teori ini itu sudah lama dikembangkan oleh ulama-ulama terkemuka ya, seperti Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, dan Imam Asy-Syatibi itu sendiri, di mana Asy-Syatibi ini adalah ulama yang dikenal sebagai Bapak Maqasid Syariah. Beliau itu mencoba untuk menggabungkan teori-teori atau nadhariyat usul fikih dengan konsep maqasid syariah, sehingga produk hukum yang dihasilkan itu nanti akan lebih kontekstual ya, sesuai dengan situasi terkini atau problem yang kita hadapi saat ini. Jamaah Masjid Arafah rahimakumullah. Jadi Asy-Syatibi ini membagi maqasid menjadi 5 hal, sebagaimana ulama-ulama yang lain. Nah, apa saja 5 hal itu? Yang pertama, hifdzuddin. Kedua, hifdzul aql. Ketiga, hifdzun nafs. Keempat, hifdzun nasl. Dan terakhir, hifdzul mal. Nah, apa sih maknanya hifdzuddin itu? Apa sih maknanya hifdzul aql itu? Dan seterusnya. Makna hifdzuddin itu ialah menjaga agama. Hifdzul aql itu menjaga akal. Hifdzun nafs menjaga jiwa. Hifdzun nasl menjaga keturunan. Dan terakhir, hifdzul mal itu ialah menjaga harta. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Arafah yang dirahmati Allah, di sini tentunya saya hanya akan membahas 2 hal saja dari 5 prinsip kuliatul khamsah tersebut ya, yang sekiranya menurut saya ada keterkaitan erat dengan kondisi saat ini, di mana kita itu berada di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Nah, apa saja 2 prinsip itu yang akan kita bahas? Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jamaah Masjid Arafah rahimakumullah. Apa sih yang dimaksud hifdzuddin itu? Atau menjaga agama itu? Yang dimaksud hifdzuddin itu ya kita sebagai umat muslim harus mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu sudah masuk dalam kerangka hifdzuddin. Misalnya melaksanakan sholat Jumat itu juga dikategorikan sebagai menjaga agama. Maka dari itu, hukum melaksanakan sholat Jumat itu adalah wajib dan harus kita lakukan. Dalam situasi normal Bapak Ibu, maka apabila tidak kita lakukan akan menimbulkan konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Ya akan mendapat dosa. Namun dalam situasi saat ini, yaitu dalam situasi pandemi, maka tidak memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid. Loh, kenapa bisa begitu? Iya,
Karena dengan berjamaah di masjid, maka di situ pasti berkumpul banyak orang. Dengan berkumpulnya banyak orang, maka di situ akan muncul potensi penyebaran virus yang terbuka lebar. Perlu dipertegas, Bapak Ibu sekalian, yang dapat menyebabkan virus itu tersebar cepat itu bukan karena kita melakukan ibadah sholat Jumatnya, atau bukan karena kita pergi ke masjid, akan tetapi yang menjadi penyebab tersebarnya virus itu begitu cepat ialah adanya sekumpulan orang yang ikut berjamaah sholat di masjid itu tadi. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sesuai dengan keputusan MUI, pimpinan pusat Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam yang lain, intinya ya, menghimbau kepada seluruh umat muslim untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Nah, ketentuan ini sebetulnya ya sudah sesuai dengan ketentuan syar'i. Apa yang kita lakukan itu dengan mengganti sholat Jumat menjadi sholat zuhur di rumah, itu juga masih dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Bukan pembangkangan, apalagi kok disebut kafir. Bukan seperti itu maknanya. Kata kafir itu lebih tepat apabila dimaknai dengan apabila orang yang sudah meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali dengan alasan yang tidak dibenarkan syar'i, seperti misalnya ya hanya malas mengerjakan atau memang berniat mengabaikan kewajiban sholat Jumat, maka makna kafir dalam hadis itu akan melekat kepada orang-orang tersebut. Jamaah Masjid Arafah rahimakumullah, tentunya kita sebagai umat muslim ya, dalam menghadapi situasi saat ini, situasi darurat COVID-19 ini, tentunya ada 2 hal ya yang harus ada dalam diri kita. Yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Sikap tawakal dan waspada. Al-jam'u baina tawakkuli wal hadari. Jadi 2 sikap itu ya harus kita miliki. Di satu sisi kita berserah diri kepada Allah, di sisi lain kita pun harus berusaha agar selalu waspada terhadap virus yang membahayakan ini. Karena usaha dan tawakal ini ya adalah ibarat 2 sisi mata uang koin yang gak bisa dipisahkan ya antara satu dengan yang lain. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jamaah Masjid Arafah rahimakumullah. Berikutnya adalah hifdzun nafs. Apa artinya? Menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa ini amat sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Bahkan wajib hukumnya. Misalnya, menjaga agar kita tidak terkena virus corona itu sebetulnya ya amat sangat ditekankan dan wajib dalam ajaran Islam. Makanya kita sebagai umat Islam harus terus waspada agar keselamatan jiwa kita dapat terus terjaga. Di satu sisi kita harus menjaga agama, tapi di sisi lain kita harus menjaga jiwa. Keduanya ini harus seiring sejalan Bapak Ibu. Misalnya ketika kita mengganti sholat Jumat di masjid menjadi sholat zuhur di rumah masing-masing itu dikarenakan adanya virus corona ini, maka di satu sisi kita sudah menjaga jiwa kita. Di sisi lain kita juga masih tetap menjaga agama kita. Loh, dengan cara apa menjaga agama kita? Yaitu dengan melaksanakan ketentuan syar'i itu, mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Jadi dua-duanya sudah tercakup Bapak Ibu sekalian ya. Ya ini kita sudah
menjalankan perintah agama dengan tetap menjaga agama, dan menjaga keselamatan jiwa kita. Semuanya ini tentunya masih dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Arafah rahimakumullah, kembali pada maqasid syariah tadi, apabila dilihat dalam perspektif daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, sebetulnya menjaga jiwa ini dalam perspektif daruriyah amat sangat ditekankan, wajib, dan harus dilaksanakan. Dalam perspektif hajiyah atau kebutuhan sekunder, demi kelancaran untuk menjaga jiwa agar tidak terkena virus corona ini, tentunya dibutuhkan berbagai macam sarana. Nah, apa saja sarananya? Ya tentunya sesuai dengan protokol kesehatan ya, atau bisa juga dengan menjaga imunitas tubuh, pakai masker, cuci tangan, menerapkan social atau physical distancing, dan lain-lain. Dalam perspektif tahsiniyah atau kebutuhan tersier itu, ya misalnya kita bisa menggunakan berbagai macam jenis masker Bapak Ibu. Bisa berbagai macam warna masker. Lalu bagaimana cara kita dapat meningkatkan imunitas tubuh itu? Ya bisa berbagai macam cara ya, seperti minum jahe, minum vitamin C, dan seterusnya. Cuci tangan pun ya bisa menggunakan berbagai macam merek sabun. Karena itu kebutuhan tahsiniyah itu lebih menekankan pada nilai estetika di dalamnya. Itulah jamaah Masjid Arafah sekalian, cara-cara agar kita terhindar dari virus corona. Dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut, diharapkan kita terhindar dari virus corona dan dapat menjaga keselamatan jiwa kita. Itulah sebenarnya Bapak Ibu sekalian prinsip ajaran Islam ya, yang amat sangat cocok dengan semangat zaman dan sensitif terhadap problematika kemanusiaan kontemporer. Demikian jamaah Masjid Arafah sekalian, apa yang sudah kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.